Dipersembahkan oleh Ya, berbagai inovasi yang terjadi di Indonesia harus juga menjawab tantangan Indonesia, yaitu bagaimana meningkatkan literasi dengan inklusi keuangan di Indonesia. Data dari OJK dan juga BI, saya kutip di sini, literasi kita di tahun lalu baru sampai 29,66, sedangkan inklusi 67,82. Gap-nya terlalu besar, 30% gap. Nah, ini dijawab kenapa dengan ada gap socialpreneur. seperti itu ya? Harusnya kan sebenarnya hampir sama gitu Beriringan, ya, antara jalan beriringan. literasi dengan inklusi. Saya ingin ke Mas Aldi terlebih dahulu yang sudah hadir bersama kami, Aldi Haryo Pratomo, founder dari Rumah ya. Mapan.id dan juga sekaligus Rumah. Bisa dijelaskan karena kan Mas Aldi ini sepertinya punya kepedulian yang begitu tinggi terhadap tingkat literasi keuangan di Indonesia. Kurang lebih apa saja sebenarnya yang sudah dilakukan? Terinspirasi dari Che Guevara katanya waktu itu ya. Melakukan perjalanan dengan motor mengelilingi gitu seluruh Indonesia. Itu yang dilakukan? Ya, jadi yang kita lihat ya, selain dari potensi pasar yang triliunan gitu, kita tuh sekarang dengan fintech punya kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan dari keluarga-keluarga di Indonesia yang mungkin sebelumnya tidak bisa tercapai gitu, karena cost of to serve-nya terlalu tinggi gitu. Dengan terbukanya regulator terhadap eKYC, terbukanya bank untuk kerjasama dengan fintech-fintech, kita bisa mengakses mereka. Cuman bahayanya adalah apa? Kalau inklusi itu ada, tapi kita tidak bisa mengedukasi mereka, maka seperti obat ya. Obat kan tujuannya untuk sehat. Tapi kalau misalnya obat itu overdosis juga nggak baik. Gitu. Nah, jadi yang kita lakukan apa? Kita mencari pemimpin-pemimpin komunitas di desa-desa, misalnya ketua posyandu, ketua PKK, gitu. Lalu kita kasih mereka teknologi dan kita kasih mereka materi-materi yang bisa membantu mereka menjadi semacam mantri atau penyuluh bagi komunitasnya. Apa saja materinya yang diberikan? Misalnya kita ajarkan bagaimana mereka menyisihkan uang. Gitu. Awalnya sih mungkin sederhana masukin di celengan gitu. Jadi misalnya untuk pendidikan anak, karena harus dipisah antara bisnis dengan pribadi gitu kan. Nah, yang kedua misalnya kadang-kadang mereka bingung, kira-kira produk kalau beli barang itu sebaiknya cicil, nabung, atau arisan misalnya, gitu. Atau berikutnya dari sisi produk bank gitu ya. Kira-kira dari KPR mana sih yang pas buat saya seorang penjual? Belum tersentuh dengan layanan perbankan yang belum, disasar. Betul. Jadi memang yang disasar ini yang memang belum terlayani sama sekali dan memang belum kenal gitu dengan produk-produk keuangan maupun perbankan. Kita akan ke Pak Pungki. Pak Pungki, kalau dilihat ini membantu Bank Indonesia juga untuk dapat menciptakan literasi dan juga inklusi keuangan, apakah akan digandeng menjadi partner atau apa saja misi-misi dari Bank Indonesia terhadap socialpreneur seperti ini? Contoh konkret dong berarti ya, gitu. Kalau kita bicara mengenai sebenarnya apa sih gitu ya dampaknya terhadap perekonomian ini kan sebenarnya contoh konkretnya. Ya, contoh konkret adalah hal tersebut. Tadi Mbak Kania sudah sebut ya, 2019 berdasarkan strategi nasional keuangan inklusif, melalui peraturan presiden kita akan achieve 75%. Sekarang inklusi keuangan kita 36%, Mas. Oke, bukan 29,66. Itu yang bukan inklusif. Jadi yang benar-benar inklusif 36%. Nah, jadi kan masih jauh sekali dong Pak nih? Iya, 64%. Tapi 36% itu at the end of 2014, the survey. Itu sebelumnya 2011, itu baru 20%. Jadi kita jump almost 80% dalam waktu 3 tahun. Why? Menurut analisa kita as a regulator, berdasarkan penelitian kita, adalah dibantu oleh IT. Oke. Pak Jerry, kalau begitu Pak Jerry mungkin bisa diceritakan dulu ada sebenarnya dalam apa namanya meningkatkan inklusi keuangan sebenarnya Bank BTPN pun juga sebenarnya sudah melakukan itu sebelum malah mengeluarkan layanan produk Genius ini. Ya, saya mungkin ada 2 contoh seperti yang kami sudah lakukan. Salah satu adalah BTPN Wow. So BTPN Wow is equivalent to laku pandai LKD-nya dengan BI gitu. PTPN Wow itu kami luncurkan kira-kira 2,5 tahun yang lalu. Sekarang itu sudah mencapai di atas 4 juta nasabah dan kami memiliki 190.000 agen yang tersebar di seluruh Indonesia gitu. Dan almost 100% daripada those 4 millions itu is a first time. Jadi mereka pertama kali buka rekening tabungan gitu. Jadi sebetulnya menurut saya dengan teknologi nggak Pak? Dengan teknologi. Dengan teknologi. Because sama sekali mereka itu tidak datang ke cabang sama sekali lagi. Jadi harus ada 2 perkenalan dong produk dengan telepon. Jadi dengan telepon dan dengan agen gitu. Karena balik lagi sebetulnya kalau mereka harus datang ke cabang, the cost to serve them itu nggak mungkin justify. The second example sebetulnya adalah kami juga punya bisnis di BTPN Syariah, di mana kami khusus memfokuskan diri untuk menjangkau segmen nasabah yang namanya prasejahtera, productive poor. Ini adalah 100% ibu-ibu. Dan kami telah melayani in total 4 juta keluarga. 4 juta keluarga yang kami layani. Baik. Dan balik lagi, 97-98% ibu-ibu ini
tidak pernah berhubungan dengan bank sebelumnya. Pak Adrian, betul. Sebenarnya apa bedanya begitu ya, laku pandai begitu istilahnya, atau agen-agen yang kemudian diberikan teknologi digital ini dengan misalnya yang dilakukan oleh fintech, sebenarnya hampir sama kan? Atau bagaimana perbedaannya? Sebenarnya kalau lihat bisnis modelnya yang berbeda dan bisnis prosesnya yang berbeda. Ya, jadi kalau kita bicara laku pandai, kita bicara agen, memang masih mengandalkan people. Iya. Kita sebagai perusahaan startup fintech tentunya nggak bisa punya luxury untuk ya punya banyak jaringan, banyak people dan sebagainya, sehingga harus menggunakan teknologi yang berbeda. Dan kita harus membangun ekosistem. Disitulah peranan teknologi yang kita kembangkan untuk bagaimana kita bisa tumbuh bisnisnya 10 kali lipat, tapi biaya operasionalnya kalau bisa serendah-serendah mungkin. Ya, makanya kita bicara membangun, tadi kembali lagi, ekosistem. Kita bangun ekosistem tidak hanya dengan bank, tapi kita bicara telco. Berarti Kita ekosistem apa bicara yang e-commerce. dirasakan sekarang oleh asosiasi kurang untuk digarap oleh siapapun stakeholder-nya? Saya rasa ekosistem yang kita akan lihat ke depannya yang bakal bertumbuh adalah ekosistem di dunia e-commerce. Karena disitulah penjualan akan terjadi, disitulah para UKM akan shifting dari traditional market, dia jualan kios, ya. Sekarang dia bisa punya kios secara digital, lapak digital begitu lapak ya. digital gitu ya. Jadi di situ kita juga masuk. Kita membiayai para istilahnya penjual yang ada di e-commerce tersebut karena itu akan meleverage satu Berarti ekosistem. Anda katakan e-commerce adalah lokomotif dari ini semua. Dan instruksi pendukung akan itu masa mengikuti. depannya seperti Industri keuangan harus hadir di situ. Oke, Pak Fauzi, closing statement terakhir untuk mengomentari lanskapnya ke depan tuh akan seperti apa? Ada yang ngomongin e-commerce, ada yang ngomongin non-tunai. Ini kan arahnya itu ke sana semua. Betul. Ini sesuatu proses yang kita tidak bisa hindari ya. Digital finance, fintech. Kembali lagi bagi kita di LPS, tugas kita adalah memastikan bahwa dana masyarakat di perbankan itu aman, bahwa masyarakat menjadi lebih digital menggunakan fintech dan lain-lain, itu tentunya adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dengan zaman. Jadi tugas kita adalah memastikan perbankan aman. Baiklah kalau begitu. Terima kasih Pak Fauzi Ihsan telah bergabung bersama kami. Sudah habis. Ada 5G kalau prinsip kita. Kenapa? Good research, good regulation, good monitoring, good evaluation, and the last one is very important. God blessing, insya Allah kita sukses. Amin. Baik. Terima kasih Pak Pungki dari Bank Indonesia. Terima kasih juga untuk Mas Adrian dari asosiasi. Terima kasih Pak Jerry dari BTPN. Terima kasih Pak Fauzi. Mas Aldi di sini. Dan juga kepada narasumber dan juga peserta dalam CEO Forum pada kali ini. Terima kasih sekali lagi telah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami. Boleh tepuk tangannya sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada malam hari ini. Menarik sekali ya. Iya, menarik sekali. Dikatakan Pak Pungki, mungkin kita akan tunggu CEO Forum edisi kedua mengenai hal-hal seperti e-commerce. Baiklah, kalau begitu demikianlah perbincangan kita dalam CEO Forum pada malam hari ini. Saya Kania Sutisnawinata. Dan juga saya Robert Haryanto atas nama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat malam. Dipersembahkan oleh